Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nyapa yang di sini di dalam. Apa kabar sahabat teman? Nah, pokoknya itu lah. Sahabat Metropolitan, kembali lagi di Dugem Duduk Gembira ya, programnya Metropolitan TV yang paling nyantai ya. Paling asik ya. Kurang nyantai tapi harus dibikin Harus santai banget. Bikin asik banget. Nah, untuk teman-teman yang kemarin belum nonton, ada Robi MBE, terus ada Fadlian dari Satpol PP Kota Bogor, dan banyak program-program lain di Metropolitan TV. Makanya subscribe dan like, pokoknya dilihatlah, bakal banyak updatean terbaru. Nah, tahu kali ini ada apa sih kita ini? kedatangan bukan sosok ya, sosok baku banget lu. Goib juga gue. Goib. Kita kedatangan apa ya namanya, tamu. Tamu. Buset dah, ini tamunya keren banget dah, gokil ya. Pokoknya lu komunitas-komunitas yang namanya metal, musik-musik, pekerja seni apapun nih kayaknya kenal nih, Bay ya. Oh, benar. Ya, Pokoknya udah denger brand DC itu pasti orang udah pada tahu. Bener banget. Oke, langsung aja. Bang Teddy. Bang Teddy. Sehat loh. Sehat. Baik. Gimana, We? Sehat lah. Gini ada. Kayaknya jam lagi. Nakal. Bang. Kayaknya jam terbangnya lagi padet nih ya, oleh Din ya. Iya, kalau Senin kosong. Kayak salon kan? Kebalik. Senin. Iya, kosong. Ya, namanya juga berkecimpung dengan anak muda, biasanya ya weekendnya yang padat. Oh iya sih, bener ya. Iya. Hari-hari kerja kosong tuh. Ya, eventnya kan Sabtu Minggu ya. Kalau hari kerja berpikir mencari pekerjaan gitu. Bekerjanya ya weekend gitu. Gimana? Nah, sekarang tuh kesibukan Bang Teddy ini apa sih? Ada program baru kah dari DC-DC apa? Atau enggak? Gini deh, pertamanya kita nanya dulu, DC-DC itu apa sih? DC itu apa? Oke, kenalin mungkin awalnya gua Teddy sebenarnya dari Jarum Coklat. Ya. Dari Jarum Coklat punya umbrella, event ataupun wadah yang namanya jarumcoklat.com. 2014 itu lahirnya adalah jarumcoklat.com sebenarnya. 2014. Ya. Baru di tahun 2015 lah keluar logo DC. Gitu. Jadi jarumcoklat.com-nya dulu yang banyak dikenal. Nah, karena dulu tuh di 2014 yang lu sering lah di bahasa gaul tuh apa-apa.com. Iya benar. Jarumcoklat.com gitu. Trennya itu spontan banget gitu dengan kongkong anak musik dan lain-lain kayak gitu. Ya, akhirnya keluarlah jarumcoklat.com. Cuman kok panjang ya, terus didesain lah sama teman kita, jadi DC. Spontan gitu aja. Kenapa harus DC? DC. Karena jarumcoklat.com ya. Jadi kan bisa simple ya. DC doang, jarum coklat kan DC jarum coklat gitu. Jarumcoklat.com. Oh itu. Oh iya benar. Gua baru tahu. DC. Iya. Gua baru tahu. Gua baru tahu. Jarumcoklat.com. DC. Oh, saya pikir jarum coklat. Enggak, jarumcoklat.com. Benar. Nah, itulah sebenarnya lahirnya di situ di awal itu. Nah, awalnya memang dari musik sih. Dari teman-teman kita mau event musik waktu itu. Gitu. Jadi selanjutnya ya udah nih, kenapa nggak jadi wadah aja di rumah. Gitu. Itulah keren. DC itu rumah berarti. Rumah, wadah gitu. Wadah untuk para musisi. Awalnya ya musisi indie. Kalau sekarang nih? Kalau sekarang lebih apa ya? Jadi kalau misalkan teman-teman buka jarumcoklat.com itu nanti ada tentang hot news yang terbaru, ada yang namanya platformnya tesnya itu ada DC Sold. Nah, nanti mungkin dijelasin lebih dalam tentang Sold.
ada DC-DC TV, ada DC-DC radio, ada DC-DC magazine. Nah, di DC-DC TV ini itu ada Excite. Excite tuh kayak sisi lainnya BW. Jadi teman-teman yang tahu dia cuma singer gitu. Nah, di sisi lainnya dia adalah TikToker. kayak gitu. TikToker gitu maksudnya. Ya, bakar batanya. Excite gitu, namanya. gitu. Nah, kalau yang satu lagi, yang kedua adalah hot chocolate. Oh, coklat. Hot chocolate itu adalah sisi lainnya cewek seksi. Cewek seksi. Nah, seksi dalam artian Apa nih? contoh dia siangnya tuh jadi terbang. Tapi di sisi lain itu nggak banyak yang tahu bahwa dia tuh berprestasi di Porda, misalkan aja sebagai atlet apa. Nah itu kita angkat sih. Misalnya bikers, Nah, dia punya gitu. hobi yang Dia punya melenceng, prestasi. yang melenceng ya, Dan melenceng juga gitu. dia punya prestasi di bidang prestasi. itu, gitu. Oh, gitu. Makanya kalau kita lagi nyari nih hot chocolate Bogor ada gak nih? Nah. Lo tahu nggak? Jangan-jangan tahu. Lo tahu gua. Nyari. Gitu. Tahu nggak, Pak? Tahu nggak? Itu Belum. itu yang di DC TV juga ada musik kita. Musik kita mungkin tahu ya, ada beberapa band dari Bogor juga yang pernah datang ke Global TV waktu itu. Musik kita tuh untuk offline-nya untuk online-nya di Global TV untuk on air-nya. On air-nya. Nah, tapi saat ini lagi nggak dulu sama Global TV, jadi tetap di DC TV. Oh, tapi tetap berjalan programnya. Berjalan. Itu mengangkat band-band terbaik di daerah-daerah. Habis itu baru yang keempat adalah Wacom. Itu mungkin pada semua kenal ya. teman saya pernah masuk TV. Temen saya itu orang ya. Yang nonton sekampung, Pak. Aduh, Oh, nonton gitu ya? bareng. Ada nobar gitu ya? Ada nobar itu. Oh, layar tancap tuh gede. Nobar. Keren kan? Itu bisa jadi portofolio saat Iya dia sih, ngelamar kan. Heeh. Saya Saya pernah masuk TV. Suruh buka WP deh. Iya. Buka WP. Pernah lihat ya? Pernah lihat. Nih, gue pernah masuk TV, bro. Nah, abis itu ada DC radio. Nah, jadi kalau teman-teman yang di sini punya karya masuk ke shout out mau mempromosikan karyanya, kita juga ada di DC radio. Oh. Nah, terakhir ini adiknya paling muda di akhir tahun kemarin kita lahirkan DC Magazine. Oh, itu yang paling baru ya. Iya, Paling baru. baik yang magazine maupun sekarang itu rilisan pertama haknya itu ada di PRJ saat ini dijual. Untuk printering pertama. Berarti bentuk fisik ya, bukan Bentuk fisik. bukan digital. Jadi digital sebenarnya, cuman dalam 3 bulan sekali kita bikin fisiknya. Jadi sangat-sangat limited. Nah, itu. Oke. Itu ini nih. Kalau pengen dapat itu gimana, Pak? Hah? Bisa pengen dapat gitu. Kalau dapat itu? Apa ada harus registrasi atau kan ada yang Kalau pengen saat banget tuh. ini karena limitednya adanya di booth DC di PRJ. Nanti mungkin setiap kota akan kita tunjuk distributor. Pasti kan kebanyakan Soalnya- ada yang di pelosok-pelosok pasti pada pengen dulu Iya, di kota-kota lain. iya. Jadi mesti lihat dulu marketnya sih. Jadi yang kita jual tuh bukan tentang oh iya DC jualan majalah, bukan. Tapi tentang memfasilitasi pride-nya anak-anak band bahwa gue pengen punya sampul tapi nggak mau pakai sampul doang. Iya. Kan biasanya kan lu ada layar di flyer apa gitu kan. Iya. Tapi lu belum pernah kan ada layar di layar majalah. Nah itu yang kadang yang dulu tuh kadang kangen juga. Iya, gitu. benar. Hilman pernah di majalah apa ya? Trubus. Ada pusher. Gitu. Pusher deh. Sisi lainnya Hilman ternyata dia masuk majalah. 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 Ada dia gue udah tahu. Paperboy. Apa ada Bang? Rekan ada kelihatan. Cara menandang umbi gitu. Nah, itu Jadi itu adalah rangkaian. Jadi destinasinya rumahnya di bawahnya itu banyak tonggak-tonggaknya. banyak. Jadi Semua tujuannya adalah memfasilitasi teman-teman indie. jadi isinya tuh nggak cuma musik doang, jadi ada komunitas, Banyak, ada banyak. kegiatan-kegiatan kayak Sekarang tuh udah mulai skate, Oh. dan lain-lain. Itu induk ke destinasi. Komunitas hobi ya berarti. Iya, hobi. hobi. Benar. Hobi indie. Hobi indie yang benar-benar modal sendiri, apa Iya. sendiri. Jadi Udah gitu difasilitasi sama betul. DC-DC. Yuk kalau mau maju bareng, ya ini ada fasilitasnya gitu. Tapi
bukan yang tipe-tipe kita adalah major label, bukan. Itu salah kalau misalnya ada yang tanggapan major label kesini ya hubungannya tentang bisnis, bukan tentang bisnis doang, tentang kita maju bersama. Tapi setelah itu lu kedengeran di major label mana, lu jadi masuk major label, ya mah enggak gitu Iya, gitu benar, aja. Pokoknya ngobrol dulu aja deh. Betul. biar tahu ya, bener. Nah, indie juga kan sebenarnya, lu tahu nggak indie itu ada berapa jenis? Indie ada berapa jenis? Nah, ini ada. Lu nggak tahu ya? Ya, Karena gue tidak mengaku indie bang. Gue mengakunya ya pelaku musik aja gitu. Musisi Anak aja. muda itu anak muda sekarang itu indie itu, yang masa indie itu ada dua kelompok. Indie yang optimis sama indie yang pesimis positif. bukan yang tiga tuh Indian. Lu tahu nggak pesimis positif kayak gimana? Gimana? Nah, contoh nih, Coba contohkan. cewek mau nembak cewek, Iya. lu udah tahu pasti ditolak, tapi lu tetap ungkapin. Pas ditolak, gua cinta sama lu gitu. Terus si ceweknya bilang, oh sorry, gua nggak bisa terima cinta lu. Lu tuh kan ditolak, kan sebelum maju udah pesimis kan? Udah pasti ditolak, tapi positif. Positifnya adalah apa? Mengungkapkan. Tetap Nah, ungkapin. itulah shout out. Oh. Shout out juga begitu sama band ini tuh bebas untuk teriak. Shout out tuh teriak, meneriakan karya lo. Iya. Ada yang optimis, ini udah pasti diterima pasar. Iya Ada pasti. yang gua mau pokoknya mau teriak aja, mau terima nggak terima, ya itu pesimis atau positif. Tapi dia tetap positif kan? Iya, tapi pesimis Jangan sampai yang pesimis negatif. Pesimis negatif begini. Gue punya karya, tapi malu, kayaknya nggak mungkin lah. Nah itu jadinya nggak merendahkan harga diri lu sendiri. Itu jangan sampai ada di anak muda itu kayak begitu. Makanya adanya desi shout out itu yang setiap kota itu lebih ke arah mendorong seperti itu. Yuk, lu ke pesimis minimal ya, ke pesimis positif dulu. Iya. Lu berani teriakin dulu. Begitu diterima, lu pasti akan naik kelas jadi optimis nanti. Iya. Mungkin bahasanya nggak pede gitu ya, Bang ya. Masih gue mau insecure. Terlalu ini nih. Bukan. Beda, Bro. Kalau nggak pede, nggak akan maju. Iya. Dia mah pede. Cuma dia tahu pasti ditolak. Oh. Tapi jadinya dia nggak baper. Jadi positif kan? Positif. Kalau maju nih tetap lu maju dulu nembak cewek duluan. Lu tahu pasti ditolak. Tapi lu nggak lapang dada. Nyesek gitu Baper kan? Nah, itu pesimis yang nantinya jatuhnya baper. Baper. Gitu. Nah, disitulah gue belajar dari tipikal-tipikal anak muda sekarang ini gitu. Berarti bisa dirangkumin kalau yang pesimis positif itu tuh orangnya di pikirannya tuh pesimis. Sebenarnya tapi bergerak. Iya. Dan biasanya tipe-tipe orang kayak gitu ya, itu masanya banyak. Oh, ternyata Masanya banyak, belakangnya banyak gitu. Jadi dia tetap aja karena sebenarnya ya pesimis positif itu adalah orang yang pede sebenarnya. Coba BW, lu tahu pasti akan ditolak sama cewek itu. Lu maju gak, We? Maju gua. Nah, berarti lu pede kan sebenarnya? Bukan nggak pede kan? Iya. Pede sebenarnya. Nih lek-lekan aja udah hajar Nah, gitu. Jadi gua udah nyiapin mental nih. Udah nyiapin mental. Pas ditolak, tuh kan ditolak kan? Iya. Nah, jadi nggak baper. Udah isi going lagi. orang gue udah tahu ya kan. Iya, gitu. Nah, itu banyak, We. Di anak muda saat itu banyak gitu. Nggak cuman yang kayak Hilman tuh optimisme gitu. Itu bukan bukan anak muda, itu Bukan bukan ya? Anak umur juga sih. anak itu jauh. Tapi tua itu ya, tua itu pasti. Kalau muda itu bisa diperpanjang. Iya. Bisa banget. Itu setuju dah. Setuju. Muda bisa diperpanjang. Muda. Tenang aja, Man. Ada yang backing nih, Bos. Aduh, beda. Tua itu pilihan. Iya. Ya kan menua itu ya udahlah. Aduh. Bang ngopi dulu, Iya, kita iya, biar iya, nggak iya. ini biar nggak salah paham nih ya. Aman-aman. Balik lagi ke DC nih, Bang. Kan lu megang Jawa Barat ya? Kalau DC sebenarnya itu nasional. Nasional. Jadi yang lu tahu juga kan mereka juga kan dari mana-mana ya. Bahkan itu kan jadi terdengar di Jerman gitu. Nah, kalau yang lain-lain itu sebenarnya DC itu namanya platform itu kan nggak bisa. Oh ya ini khusus Jawa Barat doang nggak bisa. Yang udah ke web, jalur.com. Oh udah masuk. Di tabnya shout out bisa Indonesia itu udah kira 7.000 band yang ada di under kita itu udah submit ke kita dan lain-lain itu udah ada
kita 7 ribuan dengan genre yang macam-macam, dari jazz macam-macam, jadi nggak cuma metal. Nggak cuma metal. Jadi apapun kecuali dangdut. Dangdut. Kenapa? Kenapa? Nah, Jadi- penasaran nggak? Jadi lebih ke arah koplo atau reggae aja. Popo atau reggae? Oke. Enggak gini bang, kan gua pengalaman dari pertanyaan gue ya. Mm-mm. Gua tuh kan pernah main di DC ya. Main di DC. Nah itu ada teman-teman gua di daerah kota bukan kota Bogor. Dia sampai nanya, kok di kota gua nggak ada gitu. Oke. Nah, Pak. Ya jadi sebenarnya Cuma ada beberapa apa gimana tuh, bang? Jadi di dalam shout out kan ada DC-DC, ada DC-DC shout out. Nah DC-DC shout out itu kalau teman-teman pada buka IG-nya itu banyak kotanya. Semua tergantung komitmen dari si komunitas yang ada di kota tersebut. Karena ini bukannya tentang event, tapi tentang movement. Jadi kalau misalkan itu lahir, kayak kemarin 2019 shout out Bogor lahir, itu kan movement terus tuh. Mau ada macam-macamnya, ada yang terakhir aja yang pandemi itu baru ada kayak di dalam, tapi kan di outdoornya Ada, offline-nya iya. banyak banget Banyak gitu. banget. Nah kegiatannya, dan itu nggak tentang komunitas, bahwa shout out itu bukan komunitas, jadi bukan maksudnya oh kalau udah ke shout out berarti gua komunitas banget, ya enggak gitu juga. Itu adalah wadahnya aja, kita tuh shout out tuh wadahnya aja. Teman-teman kalau misalkan lu mau teriak tapi lu nggak punya wadahnya, lu bingung mau teriak di mana, ya lu ke shout out, lu bebas teriak gitu. Nah, lu bingung nggak sama tagline sekarang? Tagline yang mana? Tagline DC-DC itu adalah yang pertama lahir itu adalah jangan berisik, Jangan berisik, mari baik. ngomong yang baik. Nah. Terus habis itu jangan berisik, bersama-sama, berbeda-beda Berbeda-beda bersama. bersama. Yang terakhir ini adalah jangan berisik, tetap tenang, kita menang. Oh, itu yang baru ya? Ya, itu yang baru. Nah, Tahu gue juga. lu kalau bingung, pasti lu bingung awalnya. Kalau misalkan lu ngerti tentang tagline-nya kita dengan payungnya kita beda. Oh, DC shout out itu dia motor Teriak. teriak, Shout kan. tapi jangan berisik. iya juga. Kenapa tuh? Nah, Apa di balik gitu. konsep Jadi itu tuh? tentang jangan berisiknya itu adalah bukan tentang volume atau bukan tentang sesuatu yang waras, yang keras dan lain-lain kayak gitu. Tapi adalah lu jangan berisik tentang yang negatif gitu. Lu banyak lah di pergaulan pakai drama lah lain-lain. Nah itu yang bikin berisik kan sebenarnya. Iya. Cuma mending bareng-bareng kita ngumpul bicara, kita teriakan suara karya yang positif. Jadi perkembangannya positif gitu. Itu Teriakin tuh karya ya. karya lu bebas, karya apa aja lu bebas teriakin gitu. Itu ya kenapa Mahal tuh konsepnya. mungkin ada daerah yang belum ada Belum ada setupnya setup kayak gitu, itu. mungkin ya karena kayak komitmen dari movementnya itu juga belum Soalnya banyak banget temen yang DM itu, "Bang, gue bisa nggak sih main di situ?" Gak gue bisa kan, saya juga istilahnya pemain Iya, gitu, iya, iya. gue nggak tahu apa-apa gitu. Gitu ya Bang. banyak sih. Kalau waktu terakhir itu yang di Bogor itu kan dari Jakarta Selatan maupun Depok ataupun daerah lain di luar itu pun banyak yang mau manfaat gitu. Ya, sampai pada nanya, kok di kota gue kok nggak ada sih di DC soal daerah mana? Kalau di gitu. sini yang kita lahirin itu di Sukabumi, Bogor, sama Banten, daerah Serang sana. Serang ya. Serang. Nah terus habis itu lanjutannya baru ada di startup yang Tangerang, Bekasi sama ya, Karawang. Rawang. Berarti kayak Kalau yang masih belum ya. nah nanti nih kita mau lagi bikinin satu tempat event, tempat manggung. Jadi di Bandung. Jadi misalkan kita nanti punya program namanya DC Shout Out Bogor Goes to Bandung. Oh. Jadi yang main tuh band-band Bandung, tapi di depan anak-anak Bandung. Ya, Di band-band Bogor, di depan anak-anak Bandung. Wah. Gitu. Nah, nanti di sana setelah perform bisa juga langsung ke radionya untuk promo album atau karyanya. Karya-karyanya ya. Gitu, itu Gila, memfasilitasi keren. itu. Gitu. Tapi keren dia jadi silaturahmi juga tuh Bogor sama Bandung. Iya, itu memang tujuannya seperti itu sih gitu. Jadi itu lebih ke arah gini sih. Udah lu jangan lu harus pede. Lu tampil di tempat orang gitu. Kan kadang itu belum sosialisasi kalau misalkan yang nggak punya link,
atau macam-macam lah kendalanya. Banyak gitu kan. pasti. Nah itu kita mau sosialisasi itu. Kalau belum main di Bogor ya sering lah gitu. Nah sekarang mau main di Bandung. Main di luar rumah. Iya. Di luar rumah di tetangga dulu nih kita Ada main tinggal nih. tunggu aja waktunya untuk yang Bogor kayak gitu. Nah, ini Bang, kemarin kan sempat pandemi nih. Hmm. Nah itu kesusahannya apa itu ketika menjalani program-program ini Kesusahannya saat pandemi itu Iya, iya. berapa menjalani 3 tahun aja tuh. Pandemi itu sebenarnya kita jalan terus sih. Sebenarnya secara di bawah itu sebenarnya kita udah jalan terus. Cuman karena untuk kegiatan pengumpulan masanya tetap kita hargai pemerintah, jadi ya kita rada mengurangi itu. Jadi adanya kebanyakan di online kayak gitu kan. Iya. Nah, Virtual ya. Ya, live streaming ya. Ngerasain kan? Rasain. Saya juga ngerasain. musik kita pun tetap jalan. Jadi kayak live streaming Bekasi waktu itu musik kita Bekasi. Ya di Bekasi ya yang main Local Heroes Bekasi, yang di Bandung main gitu. Jadi langsung teknologi kan bisa gampang. Jadi 2 kota bisa dalam satu brand gitu. Sini juga beberapa kali dapat gitu. Gitu sih kalau terakhir itu. Nah, di tahun ini kita mulai berani tuh sebelum kemarin ada pencetusan mulai dilonggarin, kita udah mulai jalanin lagi yang kayak desi-desi ngabuburit dan Ya soalnya pas bulan puasa aktif banget itu. Iya. Di sosmed. Iya, iya. Bulan puasa aktif karena banget. saatnya teriak paling enak tuh di bulan puasa. Bulan puasa. Iya. Gitu. Gitu deh ceritanya. Banyak banget ya. Berarti Mas tadi ini stay di Bogor apa Kalau ada mencok-mencok mencok-mencok. Sana sini. Iya, kalau homestay apa atau rumah tetap di Bogor. Kalau rumah di Bogor, cuman kalau gawean ya beda-beda kota gitu. Oh gitu, berarti ada jadwalnya. Tapi kalau untuk desi-desinya sendiri sebenarnya kita di Panas Dalam di Bandung. Bandung. Tuh, jadi tempat kumpulnya di situ. Itu Bang megang komunitas langsung apa gimana itu Bang? Iya. Berarti- Biasanya kita nah. nggak pernah oh iya kita ada di sini ntar via siapa baru nanti ada komunitas kayak gitu. Kita nggak pernah, biasanya kita langsung ke komunitas Ada bedanya nggak tiap kota tuh? banget. Beda misalnya dari Bogor Beda atau kota banget. yang lain ada Beda bedanya banget, nggak? beda Apa banget. kesulitannya apa ya gitu? Apa kadang ada orang yang benar-benar nggak ngerti, wah ini apaan sih? Tadi Sebenarnya gitu. kesulitannya saat memperkenalkan tentang suatu wadah. Oh. Nah, soalnya kebanyakan adalah nggak banyak juga sih, tapi ada segelintir kelompok yang menyatakan oh ya gue deket ini artinya gue kayak semacam ambasador kayak gitu. Oh, yang udah ngerti. pasti ini oh ya ini hubungannya dengan duit dan lain-lain. Enggak, padahal kita tentang wadah ini lu mau maju gak, kita punya fasilitas ini ya kita barengan gitu, maju bareng. Iya. Nah, ada juga yang menganggap kita adalah major label padahal yang bukan. Oh. Nah, pertama kita tuh bukan major label, kedua kita tuh bukan komunitas tapi kita wadahnya gitu. Paling kesulitannya di situ ya. Iya, di situ itu yang jelasin. Karena orang tiap-tiap kota beda-beda ya. Nah, karena belum tentu makanya mau gitu atau BW belum tentu gue tahu semua ini di luar label misalkan. Iya. Pas ketemu kan belum tentu tahu. Iya. Taunya ternyata dia udah seringnya sama major label. Jadi apa ngomong begini aja udah langsung wah ini duit. Nah, iya. Udah malas gitu. Nah, padahal Iya. teknisnya DC adalah kita berangkat dari pertemanan. Pertemanan, nanti kita menjadi teman yang baik, baru nanti menjadi keluarga. Gitu, bro. Tuh. DC. Klarifikasi bukan major label, cuma Nah. ada. Gitu. Dan kita juga nggak cuma melulu tentang activity buat senang-senang. Nah, makanya yang kayak DC for you itu dari kita untuk masyarakat yang membutuhkan dan lain-lain. Jadi waktu kalau saat pandemi kemarin dan ternyata kita langsung berlanjut. Nah, mungkin yang tahu di Bandung ada DC bersih kota. Nah itu tuh. Kegiatan sosial. Saya mau nanya ke ada DC Iya, bersih. mau bersih kota Bogor nggak? Bisa itu DC bersih kota Bogor ya, itu bersama all community gitu biasanya dan sama aparatur kalau mau aparaturnya. Iya. Kalau mau. Kalau DC Polri-nya lebih ke arah dari anak
kampus, dari anak-anak muda. Yuk, biar lu nggak kayak kesannya, oh lu anak muda cuma seneng happy enggak gitu. Yuk kita bareng-bareng bikin dapur umum atau kita sama-sama social investment ke mana, ke nih bentar lagi ada kemerdekaan kan 17 ini. Ya carilah tempat-tempat veteran yang belum ketat sama pemerintah. Kita ke sana. Ya kita berbuat apa yang bisa kita buat, bukan kita ngeband tapi di sana. Tapi lebih kita apa, lu punya apa? Naga apa? Nah, kita dari DCDC ada apa gitu. Misalnya kita berkontribusi terhadap dia gitu. Kita berbuat sesuatu lah gitu. Jadi lu nggak cuma karya lu doang, tapi kegiatan lu bisa apa lagi ya? gitu. Nah, pokoknya tentang kegiatan yang selalu positif kita pasti dukung untuk anak muda ya. Ya gua juga nggak apa-apa sih. Kan positif nggak ada larang. Iya, betul. Takutnya si Human protes sih. Oh, gua nggak diajakin ya. sih. Oh, gua nggak ada. Iya. Bang, mau nanya nih, kan DC ini kan kayaknya dominannya acara musik, terus tujuannya tuh ke youngsters aja, anak muda nih. Kenapa? Sebenarnya sih nggak melulu tentang musik, cuma biasanya itu benang merahnya tuh ada di musik. Iya. Penjahitnya gitu. Kayak dulu kan BW merayunya lewat musik juga. Oh iya, merayu. Kita dapat ketahuan lu. Kenalnya waktu itu apa ya? Jalan rakyat ya? Iya, jangan. Ya, kan itu DC Jalan Rakyat. Iya. Tahu nggak DC Jalan Rakyat? Nah, bingung kan lo? Nggak tahu. Tapi saya pertama baru. Dia nggak ada ya? Enggak, saya baru. pertama main di DC Anak itu bawah. yang ini Bang, yang motor custom di Pakansari deh itu. Iya, Orang Baris itu pertama Coffee Break. main. Nah, pertama itu Orang Baris dari itu Coffee tuh. Break. Itu bukan DC sebenarnya, tapi coklat retro. Oh, coklat Tapi retro, sama. coklat retro ya. Nah. Saya coklat retro bener itu. Itu coklat Pertama retro kali. Coffee Break. Jadi sama, kok coklat retro juga wadahnya ke bikers gitu. Oh, bikers. Bukan yang komunitas tapi wadahnya juga. Oh, ada juga. Jadi kalau coklat retro wadah bikers, DC ya musik tapi plus hobi yang tadi lu bilang. Bener. Ada skate, ada dan sama anak kampus. Nah, cuma kalau ada kegiatan di kampus, nah namanya payungnya adalah DC Jalan Rakyat. Oh, jangan rakyat. Jalan rakyat. Nah, kalau ngomongin hobi nih, DC kan biasanya ngurusin hobi anak muda nih. Hobi terunik yang Bang Teddy pernah temuin tuh apa sih? Hobi ya. Misalkan hobi nyari kutu gitu. Sampai tahu ya kan. Jadi kalau hobi yang unik, kalau gue bilang semua pasti punya keunikan masing-masing. Setiap hobi yang dia sukai, karena punya keunikan dia mah jadi menyukainya. Oh, Benar gak? Iya, Lu nggak mungkin benar. suka sama itu karena nggak ada keunikan. Benar gak, we? bener. Hah? Bener. Bener gak? Iya. Lu suka sama cewek lu pasti ada keunikan. Iya, bener. Iya. Ada Nah, something semua ada ada something. keunikannya yang mana nggak bisa kita explain kalau misalkan kita bukan terjun langsung ke hobi itu. Jadi mau nggak bisa. Wah, sekarang bisa mungkin skate mungkin enak-enak gini-gini. Nggak mungkin di kata-kata skateboard pun nggak gitu. Gitu. Jadi yang bisa merasakan keunikannya benar-benar adalah Diri dia sendiri yang menjalani hobi Nah. itu gitu. Tapi gue yakinnya adalah setiap hobi pasti punya keunikan masing-masing. Iya. Dan sama-sama nih, misalkan lu sama-sama hobi BMX, menurut lu uniknya beda, menurut lu uniknya beda pasti Iya, gitu. pasti beda-beda. Iya, definisinya beda ya berarti ya. Tergantung orang. Jadi ya gue cuma bisa menyampaikan seperti itu. Kalau unik pasti unik semua. Dia bikin mural Tapi gitu kalau masuk cara- ya. Iya, Komunitas mural. bikin mural. Cuman ya Temen saya kenal tuh. tentang lebih ke arah gini aja, uniknya tuh unik ke positif atau ke negatif gitu. Bukan itu aja yang perlu dibatasi kan. Kalau sejauh ini so far sih gua ketemunya kebetulan yang positif aja gitu. Belum ketemu yang ke lebih ke arah negatif. Bukan belum ketemu, udah ketemu tapi belum diceritain. Gitu. Ya, apa sih diceritain sekarang lu? Ada aja nih semua lu nih. Ya kaman, bahaya man. Ini namanya pertanyaan menjebak ya. Tapi tidak terjebak. Ngelesnya bagus. Bisnisnya bagus itu. Aman. Aman. Udah briefing di bawah. Gini Bang, kegiatan yang lagi jalan sekarang apa Bang? Yang offline deh, offline. Ya, offline. Yang lagi jalan baru kali ini hari. Kalau DC semua jalan baik yang sosial investment seperti kayak bersih di kota itu di Bandung. Tapi kalau yang di kayak kemarin terakhir itu DC Skate. Oh, skate di mana tuh?
Skateboard semua kota sebenarnya ada. Heeh. Cuma gue nggak tahu kalau yang di Bogor ya. Ya, ya itu mah beda negara. Nggak Saya tahu Bogor nih. nih, Bandung dan lain-lain semua jalan gitu. Oh, jalan. Karena mungkin di sini kan ada yang perlu dihormati lah. Iya. Kalau untuk terakhir ini kita lagi nyiapin ini launching Son of Kretek aja. Oh, Son of Nah, Kretek. nanti tanggal 30 Juni di panggung utama J Expo Di Expo. di PRJ. PRJ, iya, Nah, PRJ. di Son of Kretek gitu oleh Botok Smoke. Itu yang lagi jalan offline itu ya. lagi jalan. Iya, yang lagi jalan dipersiapkan karena memang sebenarnya pembuatannya itu udah makan waktu 3 tahun sih. Lama loh. Ya kita menyatukan semua bunyian tentang dari tembakau dan cengkeh itu masih di perkebunan sampai dibawa ke pabrik, sampai diolah, sampai dikemas jadi rokok, dari pabrik perjalanan dari distribusinya ke kota-kota kayak gitu. Sampai saat dikonsumsi sama Konsumen. ya teman-teman anak muda di urban kayak gitu. Itu semua bunyi yang ada disatukan menjadi satu musik, satu single. satu single. Nah, penayangan perdananya adalah besok. Oh, berarti bentuknya visual Iya. nanti dan bakal dijelasin gitu ya, Pak. Ya visual, nanti Botok Smoker-nya juga main gitu Botok kan. Smoker main. Yang kebetulan yang bikin adalah Botok Smoker. Nanti setelah itu nanti ada penekanan tentang kretek itu nggak cuma tentang rokok Iya. atau tentang rasa kayak gitu, tapi ini heritage sebenarnya. Kenapa harus dipertahankan bahwa itu adalah budaya Indonesia sebenarnya. Turun temurun ya, heritage. Jadi harus sama kayak batik, dia harus ditahan dan diklaim menjadi heritage-nya Indonesia. Iya. Nggak yang luar tuh banyak banget yang pengen matiin sini gitu. Bener. Itu ceritanya. Berarti bakal Berarti itu besok tuh ya? launching ini. Ya, 30 Juni. 30 Juni. 30 Juni. Oh, iya. 30 Bentar lagi. Lagi. Mudah-mudahan bisa lagi siap, persiapan. lagi persiapan. Mudah-mudahan lancar lah ya Amin, siapinnya amin. ya. Pokoknya buat teman-teman yang masih keburu Keburu. tanggal 30 tuh yang 30. penasaran. Nanti ditungguin aja tuh ditonton. Dan Jangan lupa. 17.45 di 17.45. panggung utama PRJ. 17.45 pas rame-rame Tuh, gitu. dicatat ya. Pas rame-rame itu 17.45 tuh. Iya, jam rame ya. Dapat jamnya bagus. Jamnya bagus. Dapat jamnya bagus. 17.45 itu ibaratnya kayak preparing masuk ke area konsernya. Oh. Karena di PRJ itu kan ada area pameran, area konser. Oh iya iya. Nah, preparing dan lain-lain masuk, silakan teman-teman gitu. Nanti untuk pemutarannya itu jam 19.45. Oh, jadi jam 17.45 itu jam 8 seperempat Ininya ya. Itu crowded biasanya, weh. Pasti. Masuk itu antrinya luar biasa gitu kalau di panggung utama sana gitu. lebih ini ya, lebih. Nah, mulai start ya ada beberapa band pembuka dan lain-lain. Jam habis maghrib lah, 19.16. Udah bisa dinikmati Baru launchingnya ya. Bener. Gitu. Sampai jam 19.45 baru pemutaran perdana. Gitu. Kepo enggak? Kepo dong. Saya jatuh banyak kerjaan. Mudah-mudahan ada live-nya nanti di sana ada Mudah-mudahan live-nya. bener ya. Kalau kerja mah nggak beres-beres, Weh. Iya bener sih, emang kok nggak maksain. Bener kok. Langsung patah tuh. Aduh, empat emang Kerjaan kerjaan. nggak beres-beres. Pusing mah tiap hari, pusing tiap hari. Kalau nggak mau pusing ya, kalau ngomong nggak ada kerjaan ya berarti hari ini resign, weh. Iya bener ya. Bos, kita gak resign bos ya. Cuti deh. Gitu, ceritanya. Nah, terus apa lagi? Nah, ini pertanyaan apa yang dilihat dari DC-DC dari anak-anak muda tanah air? Kalau zaman sekarang berarti kita udah masuk ke generasi alpha ya. Ya. Kalau yang lahir sekarang Betul. itu. Kalau ya sekarang lagi tampil itu masih Gen Z lah. Nah, Tapi Gen Z. nanti di 2018, 2028 sampai 2029 itu mungkin generasi alpha pertama udah 18 tahun. Nah, itu biasanya dia udah mulai tampak. Tapi kalau Gen Z di Indonesia ya kalau gue bilang karena tumbuhnya juga terakhir-terakhir ini lebih kena ke digital, plus ditambah kemarin pandemi memperkuat tambahan Digitalnya. Ibaratnya tuh kayak gini, Mbak. Nggak sedikit yang kayak
kita lihat Maul nih gitu. Wah, Kayak nyendiri nih, sendirian gitu. Tapi ternyata di dunia mayanya dia berkomunikasi banyak banget. Nah, tipe-tipe anak muda sekarang di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi lu belum tentu bisa ngejudge, oh BW, lu introvert, extrovert belum tentu kayak gitu. Nah, lu dengar nggak berita kemarin terakhir yang katanya ada orang yang dinilai tetangganya kayak pengangguran. Oh iya tahu. Taunya megang berapa server, kayak gitu. Nah itu salah tuh. Yang dia punya mobil, waduh. Dia main. Diam-diam aja. Bos, habis ini gaji kita jangan dipotong ya, kena mulu. Yang itu yang maju hitam, Pak. Gitu aja gayanya gini aja. Kayaknya salah gua jadi host hari ini nih, takut dipotong gaji gua. Banyak ya. Padahal tanahnya di mana-mana itu. Aduh. Iya, tanah loh. Tanah. Kayak gitu aja. Jadi cuman apa ya? Karena udah ke individualnya lumayan banyak juga. Nah, ketika kita narik untuk di lockdown-nya atau di offline-nya itu ada kesulitan juga. Oh gitu. Jadi lu yang comel di digital pas ditarik belum tentu comel. Iya, Iya, lo pendiam ya. Bener. Nah, itu banyak banget sekarang Oh. pertemuan kayak gitu. Jadi malah nggak asik. Dan malah kalau ketemu ya udah gadget masing-masing. Iya. Mungkin aja kalau lu cek sama gua di sini depan-depanan malah bisa Iya. jadi kayak begitu soalnya. Oh. Karena apa? Karena udah terbiasa. Gua itu ada pengalaman sendiri gitu ya. Oh, udah ngalamin banget ya, Lagi Bang. ngumpul gitu, prak. Taunya Dia- dia ngomongin dia sama lu ngomongin dia. Heeh. Berdua ngechat lu. Karena deketan. Cuman karena ngomongin dia yang lagi bareng-bareng. Jadi bisa begitu. Deket loh padahal ya. Nah, jadi kayak punya dunianya masing-masing. Jadi kayak BW nilai mau bisa mau versi offline, bisa mau versi online. Karena ketika online mungkin enak asik. Tapi begitu offline kayaknya lu belum klop. Iya. Itu banyak banget gitu. Oh, Nah, berarti tapi, tuh offline gini. tapi positifnya adalah anak muda sekarang tuh yang sekarang ya saat ini itu kayak gue bilang siap multitasking. Kalau digital pasti melek digital Pasti dan digital. nggak sedikit sekarang anak yang ibaratnya anak muda gitu ya yang baru 18 tahun atau apa itu menguasai beberapa bahasa karena dia terbiasa dia Iya. kalau jadi dulu. Dan yang keempat adalah kalau gaming dan lain-lain itu e-sport itu ternyata ada positifnya juga membuat mereka pede dalam membuat strategi sendiri. Itu salah satunya gitu. Walaupun memang belum ada lulusan jurnalistiknya dan lain-lainnya, ya monggo kalau yang mau teliti gitu. Tapi dengan adanya kayak gitu, dia suka pede dengan strateginya masing-masing. Kalau zaman dulu kita nggak mungkin ini ngikutin aja apa yang dia arahin gitu. Dia Ya udah. punya temen gitu, Bang. Dia kenal di game. Bawel, di game memang bawel Oh, gitu. ya. Misalnya lagi main-main, tapi pas ketemu diem-dieman. Diem-dieman. Nah, kayak itu gitu. masih kayak ngobrol, ya, gitu. Itu iya bener. Ada kayak gitu. Ada gitu karena memang Saya baru aslinya pikiran dia ke situ, sebenarnya bener. extrovert. Cuman dia bisa extrovert. Ya itu yang gua nggak ngerti bahasa psikologinya ya. Heeh. Apakah dia punya dua perbedaan atau macam-macam gua nggak ngerti. Cuman yang pasti dengan di dunia digital dia bisa ekspresif. Tapi begitu dia di realnya belum tentu bisa ekspresif. Oh, berarti kesulitan di DCDC itu ketika di Saat di ini ya, saat ini itu saat ya. bergaul ya itu. Jadi kita mesti ngeklopin dulu fine tuning lah. Jadi kita yang harus ini ya. Gimana ya? Kebetulan gini, kalau misalkan gue yang datang, ya gue Ah. pasti harus fine tuning. Hmm. Nah, tapi dari 100% ya paling itu 20%. Karena yang 80% itu dengan sendirinya sudah mendengar DCDC dan merapat. Artinya dia udah preparing fine tuning duluan tentang DCDC. Bener gak, Wei? Bener, Kan bener. sebelum lu berangkat, Iya. lu cewek lu begini-begini, lu kan berangkat sebelumnya udah Udah fine siap. tuning, kan? Fine tuning. Jadi ya nggak sulit karena 80%-nya itu. Tapi kalau 20%-nya ke daerah target yang pengen gua ambil dan pengen gua apa ya hire lah gitu. Oh, hire. Itu ya susahnya sih itu. PR gitu ya. Harus Karena, kita karena punya nggak bukan tipe kayak orang anak muda zaman dulu. Nah. Kalau anak zaman dulu kayak idealis. Nggak, Bukan beda- kayak beda gitu. sih. Gue pengen Masih muda. gini gitu. Hmm. Bukan kayak gitu yang sekarang mah. Lebih susah. Sebenarnya gampang ketika di fine tuning gitu. Iya, Tapi fine tuningnya tuh
banyak channelnya gitu. prosesnya. Kalau misalkan Hilman pasti anak metal gitu. Heeh. Udah berarti kan idealis metal gitu. Iya. Nah, kalau yang sekarang tuh banyak di belakang itu dia tuh ternyata ya dia gaming juga, dia skate juga, dia musik tapi yang apa koplo atau yang mana. Ya, jadi gue mesti masuk ke yang mana nih? Karena belum tentu kalau ternyata gini, kalau misalkan lu punya 3 hobi, Iya. terus dari 3 ini kan belum tentu semuanya kuat, sama-sama kuat. Iya, ada yang lemah salah satu pasti. Kita masuk ke yang bukan terlalu kuat, nggak masuk. Nggak masuk. Harus ada yang dominan Harus itu yang ya. dominan. Harus yang dominan kita masuk, terus jadikan dia pembicara. Yang dia yang mengekspo gitu, nah itu bersih jadi. Itu mancing ya kita. Tapi ketika lu masuk dengan pengetahuan lu juga, itu Oh, udah. Dah. Nah, gitu. Ingat. Jadi Iya. harus kita yang mancing. Bro, lu gini-gini Oh, dah. aku pengen belajar. pengen. Jadi kalau kita masuk ke kandang kelinci, jadi kelinci. Masuk ke kandang macan, jadilah macan. Iya benar. Jadi hancur nih. Kalau jadi kelinci di kandang macan tuh mati loh. Dimakan. Oh, Kalau jadi macan di kandang kelinci juga pada takut, diem aja udah. Lu Iya, nggak bisa kabur. bilang mereka apa-apa. Betul. Kayak gitu masuk ya? Big Masuk. meaning Bener, ya. bener. Gitu bro. Oh, ternyata susah gitu. Ternyata Ya? strateginya rumit sih. Seni lah, gue bilang bukan kesulitan, tapi seni. Heeh. Seni dalam bergaul. Seni dalam bergaul ya. Emang butuh pengulikan sama kayak ngeband, Bos. Pentuning, Butuh ngulik. Kan suka ngetem ya kan, Iya. pentuning. Bikin lagu juga ngulik dulu gitu. Lo juga berapa kali dalam seminggu latihan? Sekarang mau jarang. Udah jarang kan? Heeh. Nah pas ketemu pentuning nggak? Iya. Racunin dulu. lu. Iya. Karena lu udah terbias kan, dalam beberapa hari aja, besok aja nih udah bias nih. Karena di belakang ini kan kita punya Kehidupan masing-masing punya ya. Heeh. kehidupan Kegiatan, masing-masing gitu, yang mungkin mempengaruhi pentuning itu. Oke, lanjut nih Pak. Prospek band-band yang berdiri sendiri ya ke depan itu gimana tuh band indie? Nih, prospek brand berdiri sendiri itu ngeri juga ya, maksudnya. Heeh. Biasanya kalau prospek band berdiri sendiri itu, gua bingung ini umurnya umur berapa? Nah, Karena ada ini jadi. kalau 17 ke bawah itu biasanya masih pandangan hidup. Oh, Yang dipegang adalah pandangan hidup. Baru mandang udah hidup. Baru mandang udah hidup. Kalau 17 ke atas sampai 30 tahun lah gitu ya, sampai 40 tahun ya itu masih pegang hidup. Dipegang dulu baru hidup. iya betul. Kayak BW nih. Bininya pegang dulu baru hidup. Gitu. Ntar 50 tahun ke atas baru harapan hidup gitu. Saya malah Gitu. saya nggak dipegang Pak. Ada saklarnya. Ada saklar cetrek baru hidup. Oh, bingung bener sendiri gimana? Bener kok gua giliran kayak gitu konek ya. Kok gua konek ya? Karena menurut gua nggak ada yang band berdiri sendiri tuh nggak ada. Nggak ada. Skip aja skip. Tanya skip. Pasti ada Skip. ada pemacunya semua. Ya Allah, pikiran gua. Astagfirullah. Allah. Kalau dibilang potensi indie ya kenapa ada sold out sampai 7.000 itu ya potensinya besar. Iya. Dan indie di sini nggak main-main loh di luar. Di lirik. Kenapa? Salah satunya lo Iya, ada nih kita keweken nih. Kenapa nggak dapat Keweken nih. slot gitu? Heeh. Ya kan? Iya, Karena betul, mereka betul. lirik memang tentang indie metalnya di sini tuh Kedengeran baik- gitu ya Indonesia. baik Wah itu nih kalau Indonesia ternyata negara ada ini. majornya, entah itu ada ininya tapi tetap kedengeran gitu. Jadi udah diakui juga sama mereka bahwa gak main-main gitu. Cuman memang belakangan nih kebanyakan band-bandnya juga banyak yang dicampur sama alat-alat tradisional dan lain-lain ya. Iya, kayak teman saya ada. Gitu. Proyekan saya Makan juga kentang. ada. Ada Teman ya? saya lagi makan Iya, kentang, iya. ikutan. Kemarin Cuman belum ada videonya, coy. Video performance-nya belum ada. Itu kesulitannya di situ. Itu. Karena itu menjadi salah satu barometer tentang dia bisa masuk ke finalis, tapi itu nanti di finalis itu kelima besarnya itu sangat udah ketat banget. Dan salah satunya adalah jam terbangnya, Oh, jam baik terbang. secara offline maupun ya di kanal YouTube-nya. Kok agak beda sama yang Wacken tahun kemarin-kemarin, Pak? Jadi kayak Maksudnya yang gimana? sekarang tuh yang saya lihat tuh lebih harus bernuansa Indonesianya. Nah, masa Enggak, justru Enggak. sebenarnya nggak ada yang berubah Oh. tentang nuansa itu adalah itu ada
culture-nya sekarang band gitu. Makanya Oh. yang tadi gue bilang, kayaknya terakhir-akhir ini kelihatannya begitu. Itu culture dengan sendirinya, bukan dengan oh ya kita harus berbahasa Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan lu mau lomba parade band harus nyanyi era Kartini, enggak. Yang gue mikirnya gitu, Bang. Nasionalis banget ya. Iya, cuma Nasionalis mereka banget. sendiri yang ke arah sana, gitu. Gue mikirnya tuh wah apa mungkin dari aturan dari si Wacken-nya gitu. Enggak ada aturan yang kayak gitu. Jadi kalau peraturan dan lain-lain itu banyak banget. Gue nggak bisa keluarin sini juga karena itu ada hubungannya sama juri internasional yang dari perwakilan sananya juga. Memang setiap tahun pasti ada upgrading, ada downgrading, beberapa aturan yang di take off, take in lagi yang baru, itu pasti yang lebih oke kan. Cuman kalau masalah tentang, oh ya harus kental, enggak. Oh, enggak. Cuman memang arahnya band sekarang. Pas kebetulan ya, kebetulan lagi. Arahnya sana semua. Ada yang bawa inilah, ada yang bawa ini. Oh, lagi kebetulan. Jadi nasionalisnya mungkin ya. Sekarang udah mulai. Jadi melestarikan budaya. Contohnya kayak yang ya saya punya salah satu project. Segitu juga. Iya. Keren tapi sih. Ada pakai unsur-unsur karinding sama death metal. Keren. Cuman ya itu belum pernah tampil aja. Kenapa slot T1 sih, Pak? Kenapa slot T1? Kenapa slot T1? Itu benar. Dari sana ya, Oh gitu. Dari Tiap negara. Dari Jerman enggak. Kebetulan karena Indonesia mungkin kan kita terakhir ini baru sekitar 5 tahun kebelakang ya yang kita di dari Nato. Ya ibaratnya anak bontot juga di sana kan ibaratnya. Ya, baru lah istilahnya baru. Mungkin nanti setelah kita banyak potensinya makin besar ya mudah-mudahan didoakan gitu dapat slot berlebih gitu. 3 ya Nanti negara lain mana yang baru masuk lagi kayak gitu. Oh gitu. Tapi nggak dipungkiri memang dari juri internasional juga bilang ini bagus-bagus di Indonesia itu bagus-bagus gitu. Punya warna gitu. Kalau misalkan yang lain juga pasti punya warna, cuman apa ya? Eksotik kah Indonesia ya, tuh? Gitu. Jadi uniknya karena eksotiknya itu yang dapat gitu. Kalau ketika kita misalkan band metal nih masukin unsur misalkan kita contoh unsur Sunda gitu pakai karinding kan otomatis nada ininya damina di ladanya dapat tuh dimasukin aplikasiin ke gitar. Betul. Jadi dapat suara eksotiknya tuh gimana? Contohnya kayak Mesir ada suara-suara kayak ala-alanya kayaknya gitu. Di sini tuh pada rajin ngulik loh. Rajin ngulik ya. Iya, rajin ngulik. Explore ya. Jadi keren. Indonesia tuh keren. Eksperimental lah ya. Iya. Dan itu yang satu lagi, berani ya benar. Berani mengungkapkan karyanya itu. Coba ya kan? Tapi optimis gue yakin band-band mereka optimis. Bukan yang pesimis. Maksudnya optimis sebenarnya. Optimis, harus optimis, Bos. Ya. Kita kan ngomongin Wacken nih. Kemarin tuh gue sempat nonton nih, Bang, ya kan? Wacken Metal Battle Indonesia 2022. Ada yang finalis 5 besar ya. Finalis 5 besar. Ada Jin, ada Kapital. Jin dari Medan, Kapital dari Kalimantan. Apalagi kandidatnya? Motless ya? Motless, Ludi Karis. Ludisia yang berangkat ya? Ya, yang berangkat. Itu tuh keren banget ternyata dia. Dia tuh kayak bawa baju adat Bali gitu. Pas manggung tuh dia kayak bawa itu yang topeng itu aksi panggungnya itu lebih kecil aksi panggungnya ya. Iya, itu keren coy. Dia mau atraktif tapi benang merahnya dapat. Oh. Tapi ada juga yang atraktif tapi atraktif band-band. Jadi maksa. Gimana gitu? Atraksi doang. Jadi dominan ya, bukan cuma itu. Jadi mungkin ya kalau mau yang atraksi ya cari tahu dulu benang merahnya di mana kayak gitu menurut gue. Gitu. Tapi cakep. Tahun ini lebih keren. Iya, tahun ini berwarna sih, banyak kayak dari macam-macam etnis lah. Betul. Balinya dapet. Terus yang finalis udah dapet. Tapi sayangnya saya nggak ikutan, Bang. Saya nggak ikutan. Dan saya nggak ikutan. Saya pengen ikutan sih. Cuma lagi bolong informasinya. Lagi bolong. Sampai ada kelebihan band tuh. Oh, kelebihan kayaknya. Sampai di dua band dia ngisi kayaknya. Waduh. Dua-duanya masuk. Kayak kenal. Kalau nggak salah apa tuh? Yang satu 15 besar tuh. Iya, kan 15. Iya, bener. Yang satu berapa besar tuh? 50 besar. Oh, 50 satu ya? Kayak kenal siapa?
Salah apa ya? Oh, salah apa ya? Gua dong. Tolong ya dulu. Iya. Tolong. Kemarin tuh saya dititipin pertanyaan sama bos saya Bang Tony. Nah, itu sih ya teh lolos. Oh, gitu. Itu tadi jawab tadi. Nah, itu nyari video performa Ah, nggak ada. video nggak ada. Diminta video performnya di studio band. Aduh, mana yang si itunya ya, si etanya? Nggak ada. Nah, kalau Si eta padahal ya, kalau lagi makan bakso di Malang. makanya kalau dia ada itu kalau dia aja ada Belum tahu ya, belum belum tahu, belum tahu. bakalan menang ya. Si eta berharap, tapi dia makan bakso Kita coba. sebut si Eta ya, si Eta. Di rumah parah. Ya gitu lah. Ya. Baik, habis ini kita siap-siap kagak makan bulan depan ini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah ya, penikmat atau komunitas musik underground nih, Bang. Jadi kan pasti banyak banget ketemu sama komunitas musik-musik underground ya, yang keras, metal, punk, hardcore. Di Indonesia tuh sebesar apa sih komunitasnya? Komunitasnya. Komunitasnya? Komunitas dalam artian berarti band dan fanbase ya. Iya, band dan Gede fanbase banget. ya. Kalau di sini gede banget kalau di Indonesia. Kenapa? Kalau nggak gede banget, nah ini nih gue bingung nih. Udah Nah. megang lah. Kalau nggak gede banget nggak akan dilirik sama Jason juga. Nggak akan dilirik dengan mereka juga. Betul ya. Jadi kalau gue bilang nggak bisa dipandang sebelah mata. Kalau komunitasnya Natalin, kuat, Kuat banget ya. kuat. Dan fanbase-nya itu apa ya? Militan orang-orangnya militan. Kayak sama waktu kita pandemi saling mendukung dari merch, dari apa itu keren. Jangan kan di seluruh Indonesia, per kota aja itu udah kuat banget ya. Itu yang gua salut lah gitu. Kalau di bola adalah kan. Benar. Kalau tertentu ya gitu, Iya. kayak gitu juga dan gimana juga gitu. Tapi bedanya kalau metal gitu, walaupun jadi fanbase ke band ini, tapi dia bisa juga senang dengan band yang lain, tapi genre-nya sama, dia tetap mau bantu. Dari apapun, dari menghargai karya, Iya. dalam artian beli CD, Iya, beli. merchandise, ya begitulah keren itu. Jadi kalau gue bilang bukan lagi fanbase, kayak keluarga lah. Family ya, big family. Iya. Bener. Gitu sih kalau menurut gue. Datang ke gigs aja tuh udah mensupport si band itu ya. Iya, gitu. Jadi Kita nonton. keren. Gak bisa dipelein. Nah, makanya kalau bisa dibilang DC ya kalau mungkin kedengarannya di situ banyak metal juga kan. Ya memang karena dominannya di Indonesia tuh Metal. Dominan banget. Dominan banget sih emang Mungkin dominan. banyak yang nggak tahu karena ya. dominannya gini, bukan artian gue nggak menghargai yang lain ya, tapi dalam artian dia tuh berani menyuarakan pergerakannya, militannya, berani keluar, tampak gitu. Jadi terasa, terlihat, terdengar gitu gitu. Jadi itu yang bikin kuat. Kadang ada yang cuman oh ya demen nontonnya doang, atau males ke konser tapi dengerinnya via ini aja Digital ya. Iya, digital. Nah ininya jadi kurang. Oh. Feel. Fanbase lu, Nah, salah. fanbase lu akan ininya kuat ketika dia datang ke gig, melihat lu perform, melihat, mau dengar, turun sini. Turun ke hati. Jadi militannya kuat Iya. gitu. Itu yang gua rasain di teman-teman cycle metal. Suka itu ya. Iya. Tahu bro. Jadi Kuat bener tuh. jadi kecemburuan nggak sih Pak ke ini ke genre-genre Enggak yang sih, lain? kalau gue bilang dia punya warna masing-masing. Heeh. Punya warna masing-masing. Mungkin ada yang mereka menerima aja kalau misalkan memang di genre ini penyukanya ya begitu gitu ya. Ada juga yang begitu gitu. Apa pernah denger kok dia mulu sih yang main gitu. Istilahnya metal mulu nih kok istilahnya Enggak genre sih. gua. Cuman lebih ke arah pintar-pintaran penyelenggara sebenarnya. Oh gitu. Dalam memilih line up. Karena kalau dalam memilih line up, oh ya ini lagi acara apa sebenarnya, tiba-tiba ke metal, kadang ada yang nggak ngepas juga. Tapi kalau semuanya metal, emang acaranya juga metal gitu, metal death fest gitu misalkan.
ya emang udah Iya, udah banyak emang ya, harus. gitu. Udah terpampang metal. Iya, Iya. jadi sebenarnya ya penyelenggaranya yang salah kecuali kita. Iya. Karena DCDC pernah ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Oh iya. BTI BTI itu. Nah, Ini BTI ada yang pernah ikutan. ya. Dia lagi tuh. Nah, ya, promosiin band dia itu mah. Saya nggak ada. Secara nggak langsung gitu. Iya, gua juga belum sempet itu. Jadi dia yang ngurus. naik gaji. Iya, naik gaji. Ya Ah, saya dibayar buat turun, Pak. Band saya yang naik gitu. BPN yang naik gitu. Ya kita kan belum nih ya, Bay ya. Ya siapa tahu ada peluang lah ya. Iya, Begitu. Nah, nanti di menit-menit terakhir nih, buat teman-teman yang maksudnya buat band-band baru yang pengen gabung ke DC-DC atau komunitas itu caranya gimana sih? Jadi Pengen gitu, pengen karyanya di post di media di Iya. DC-DC itu gimana caranya? oh gitu. Jadi tinggal kalau untuk yang shout out Mm-mm. untuk setiap kota gitu, kita register ke webnya jarumcoklat.com. Mm-mm. Nanti di situ ada tabnya DCDC shout out. Mm. Nah, nanti lu bisa klik, lu bisa submit upload karya lu di situ, nanti submit, jangan lupa nanti baru kita bikin. Pokoknya Nah, nongol lah gitu. itu lebih ibaratnya kayak lu mau nampilin suara lu. Nah, di situ nanti akan ada ulasan hot news, ada playlist setiap minggunya. Itu perlu lebih ke arah digital platform. Tapi kalau misalkan untuk movementnya, nah lu harus masuk ke soal setiap kota. Misalnya di sini Bogor, soal ya, Bogor. di sini soal Bogor ya gitu. Nah, karena yang lebih banyak ke offline-nya adalah yang soal setiap kotanya. Karena setiap kotanya beda-beda kan. Oh, berarti itu PR-nya buat teman-teman yang belum ada. Ya, Harus pindah kota dulu kan. Pindah domisili. Iya gitu. Tapi mayoritas kotanya udah ada kan. Mayoritas kalau di Jabodetabek kecuali Jakarta belum. Nah, itu banyak teman-teman saya yang di Jakarta. Kok di gua nggak ada sih. Semoga ya, semoga. Apa yang mikir apa orang-orang Jarum Coklat sini nggak aktif kayak di lu ya karena itu mau gitu, Bang. karena kadang di sini lebih siap dulu. Oh, gitu. Yang Beda-beda ya? Di luar ini. Karena apa ya? Bukannya di sana nggak kompak juga, tapi kesiapan aja sih, kesiapan dari berani menyuarakannya itu, berani tumbuh, berani lahir gitu. Gitu. Oh, kan kita nih sebagai musisi mah butuh pisan lah ya yang namanya wadah tuh ya. Kalau nggak ada wadah tuh karena doker. kalau ke shout out, gabung ke shout out di situ ada shout out Tor Bogor juga. Jadi lu nggak melulu tentang lu dengan karya lu dan lu dengan perform, tapi di situ juga lu bisa ikut kayak UMKM lah, merch lu, merch ya. CD lu posting dengan macam-macam, itu ada wadahnya juga gitu. Dan itu bisa dilihat selain dari lu ada dari ini. Iya, soalnya Tahu UMKM? Usaha mana kumaha mana. Benar sama kumaha mana. Gitu. Bener. Baik, jujur-jujuran ya, gue tadi udah mau jawab serius. Udah mau jawab serius gua. Terus apa sih? Usaha mana, kumaha mana. Kumaha mana. Buyar. Soalnya merch band gue juga pernah masuk ke situ. Alhamdulillah laku, Bay. Jadi Laku, coy. Jadi tentang UMKM itu yang tadi usaha maneh kumaha maneh itu ada dua majas sebenarnya. Majas yang negatifnya adalah terserah lu. Iya. Kumaha Ya. maneh. Yang kedua, yang pertama yang positifnya adalah sebenarnya tentang usaha itu adalah tentang kitanya berproses. Kan usaha maneh kumaha maneh kan. Jadi tergantung elunya sebenarnya mau berproses apa enggak untuk maju ke usaha. Nah, selain lu bisa sendiri dengan cycle lu, kan lu nggak salah membuka dengan link yang lain bermitra maju bersama kayak Iya, gitu. betul. Nah, itulah tergantung kemauan lu, keterbukaan lu gitu terhadap lingkungan kayak gitu. Itu samanya kemauannya. Nah. Kumaha maneh. Kayak banyak deep meaning, coy. Jadi ini episode kali ini banyak banget silsilah yang sebuah kata yang Baru tahu ya. Baru tahu deh. nyeleneh tapi gitu. Nah, Bang, tadi kasih tips-tips buat teman-teman, buat band-band baru, buat komunitas-komunitas, lu biar bertahan lama gimana nih, biar besar lah, Biar besar. Contoh kayak misalkan masuk biar besar lah, Western bukan biar Metal terkenal, Network biar gitu. besar gitu. Kalau besar ya paling ke Maerot tuh.
Nah, itu mah beda. Masa band dipijit 55 gimana? Nggak, jadi kalau gue bisa bukan ngasih tips, Iya, mungkin ya, apa? ngasih Saran. Saran. sesuai dengan apa yang pernah gue tahu bersama teman-teman cycle komunitas, bahwa lu jangan takut untuk suarakan karya lu, karena apa yang lu anggap masalah itu ada kalau lu anggap masalah. Jika tidak maka bukan. Benar nggak? Masalah persepsi berarti. Iya, jadi masalahnya ini. Kalau lu anggap itu bukan masalah, ya bukan masalah sebenarnya. Jadi kayak misalkan mau ngeluarin album udah kebanyakan, mau ngeluarin single lah udah kebanyakan ini susah bro untuk majunya. Lu lepasin aja. Makanya ada shout out, lu teriakin aja. Kayak lu di tahun mandi kayak apa, lu teriakin biar bebas tuh. Ntar biar kita atau pasar yang merespon gitu. Pasti ada yang lu anggap jelek belum tentu jelek bagi orang lain. Yang lu anggap bagus, ya lu nilai sendiri aja. Yang lo nggak Lu bagus, kepedean apa enggak gitu kan? kalau mau pede takut salah, kalau nggak pede salah juga gitu kan. Yang lu anggap bagus, tetap di atas langit ada langit gitu aja. Yang penting jangan takut untuk shout out. Oke. Berkarya tapi jangan sombong. Iya. Tuh. Pertanyaan terakhir nih Bang. Harapan Abang sendiri. Harapan di DC-DC ini nih. Harapan di desa-desa gimana ya maksudnya? Maksudnya pengennya tuh, wah gue pengen istilahnya di DC-DC itu yang kota-kota belum ada tuh pengen ini. Oh. Nah, Gue sih gini. goalsnya bagaimana? Gue sih lebar itu gampang, tapi memperdalam itu susah. Oh gitu. Jadi gue lebih baik punya 1-2 sumur tapi kedalamannya 40 meter gitu. Dibanding gue punya 10 sumur tapi cuma 5 meteran. Gak dapat airnya bro. Kayak itu. Applause. Itu kalau di garis merah itu bener-bener epic banget. Jadi gitu. Ya begitulah. Keren. Oke teman-teman sobat. Metropolitan. Nah, Terima kasih pokoknya keren banget episode Matur hari ini. nuwun. Ya. Sama-sama. Di sini. Oh, Ke sini. Ke situ, Bang. Jangan kecet lu terus ke situ lagi, sini. Ya, pokoknya makasih banyak buat teman-teman. Makasih. Jangan lupa subscribe dan like. Pokoknya yang belum subscribe terus. Dan makasih. Jangan lupa Bang. di like ya. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama ya, sama-sama. Sukses Ya, terima terus. kasih Bang Teddy ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.